Waalaikumsalam. Luqman Jamil. Ada seorang pelajar dalam pelajar master. Ada seorang tokoh ilmuwan hadis di Malaysia ni yang dia mengatakan bahawa dia berpandangan bahawa kedua-dua hadis dalam Sahih Al-Bukhari yang mengisbatkan suara Allah, hadis itu ada dua bentuk sirah yang Imam Bukhari guna, sirah jazam dengan sirah tamrid. Dan hadis itu adalah hadis Jabir dan juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kedua-dua hadis yang isbat tu. Dia kata kedua-dua hadis ini bila datang lafaz suara Allah itu, Al-Imam Bukhari guna sirah tamrid, yuzkaru, disebutkan. Jadi dia kata ini menunjukkan bahawa riwayat Imam Bukhari ketika dia menjelaskan tentang suara Allah ni menunjukkan Al-Imam Bukhari tidak mensahihkan bahagian suara itu. Dan kemudian dia bawa kalam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menyatakan bahawa di antara manhaj Al-Imam Bukhari bila dia meriwayatkan secara sirah tamrid, maka itu menunjukkan hadis riwayat itu tidak sahih. Kemudian dia mengatakan pada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, pada kalimah saut itu juga adalah tambahan daripada Hafs Ibn Ghiyas. Apa pandangan Ustaz tentang pandangan ini? Baik, ini ada beberapa poin atau isu yang kalau dijawab lengkap ya. Tapi saya akan fokus pada yang sesuai topik kita, yaitu apa yang diyakini oleh Imam Bukhari. Terlepas dari penelitian detail soal riwayat dari Jabir dan seterusnya ya. Boleh dibuka buka surat 8 ya. Ini sebetulnya yang lebih detail itu ada di buku Khalqu Af'alil Ibad. Tapi kita lihat saja yang ada di situ. Bukan ini. Boleh mundur ke muka surat 8. Babu qaulillahi ta'ala wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir wa lam yakul madza khalaqa rabbukum, tapi madza qala rabbukum ya. Berarti qaulnya Allah ini tidak makhluk. Dan itu adalah dikatakan kapan? Hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum ya. Wa qala jalla dzikru man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Wa qala Masruq, di sini jazm ya. Qala Masruq jazm dari ulama salaf, ani bin Mas'udin, idza takallama Allahu bil wahyi sami'a ahlus samawati syai'an fa idza fuzzi'a an qulubihim wa sakana as-saut, dan suara sudah tenang, arafu annahul haq wa nadau. Annahu di sini hunya kemana? Ke as-saut tadi itu ya, bahwa isinya adalah al-haq, dan itu dikaitkan oleh beliau dengan apa? Dengan madza qala rabbukum qalul haq. Nah, berarti qala Allah di situ ada bisaut. Ya kan? Ini yang jadi poin kita. Jadi apa yang diyakini Imam Bukhari? Jadi beliau mengaitkan asar Ibnu Mas'ud itu bahkan bukan hadis marfu, tapi seorang qaul dari seorang salaf ya dengan ayat itu. Nah, beliau menafsirinya dengan qaul salaf ini. Baru kemudian beliau mengatakan wa yuzkaru an Jabir an Abdullah bin Unais qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai istinaf. Beliau sudah yakini ayat itu sudah mafhum, lalu diperkuat dengan asar Ibnu Mas'ud, baru kemudian wa yuzkar an Jabir. Jadi tak masalah dia sekedar memperkuat terlepas lafalnya sabit atau tidak. Di situ kan mengatakan yahsyurullahul ibada fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Lalu bab yang setelah itu adalah bab kata. Kosakata paham ya? Dua kata yang maknanya sama persis 100%, tak ada lebih di salah satu sisi. Mereka sudah paham bahwa satu kata itu menunjukkan satu makna tertentu. Lalu orang boleh tambahi, orang boleh ambil sebagian, itu namanya dalalah tadammun.
wa hadha yatadamman, wa hadha yadul, itu sudah banyak. Lalu al-iltizam itu makna yang tidak dikandung langsung, tapi makna lanjutan. Ya, makna lanjutan yang boleh dipahami pula dari satu kosakata itu. Nah, jadi pertanyaan tadi itu memang agak tricky. Ya, dia katakan sesuatu yang sebetulnya bukan khas mantik, bukan khas filsafat, dianggap sebagai bagian dari mantik dan filsafat, sebab dia ada di dalam itu. Lalu Lalu dia kata, apakah dia guna mantik dan filsafat? Padahal yang dikritik di mantik dan filsafat itu bukan yang benda-benda yang diakui di semua ilmu. Ya. Tetapi yang memang khas. Apa contohnya yang khas? Contoh pembezaan antara dzatiyat dengan ardhiyat. Pembezaan antara perkara yang esensial dengan yang aksidental. Ini agak teknikal dikit. Tapi itulah yang dikritik, bukan hal-hal yang di semua ilmu diakui. Karena tentu tidak mungkin mantik dan filsafat itu datang dengan perkara yang semuanya keliru. Pasti ada banyak yang benar. Yang benar ini boleh kita ketahui di luar, tanpa harus belajar dengan Aristotle, tanpa harus belajar dengan, sebab sudah ada di para ulama terdahulu. Ya. Misalnya kita baca bukunya Imam Syafi'i, Ar-Risalah, itu beliau kan terkenal tokoh yang mengecam konsep-konsep Aristoteles, ya, atau konsep-konsep yang diimpor. Tapi beliau sudah punya rumusan lain untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Beliau kata di bagian awal buku Ar-Risalah itu, Kaifal Bayan, judulnya. Lalu diterangkan ada 5 tingkatan bayan. Ada yang sangat clearly, sehingga tak boleh orang salah paham walaupun orang awam. Tilka asyaratun kamilah, 7 tambah berapa? 3 itu 10, dan 10 ini tak mungkin dipahami 11 atau 9. Ya, itu sudah sangat clearly. Ini tegas. Lalu ada yang tegasnya kurang dan seterusnya. Yang ulama boleh paham tapi orang awam kadang keliru, tersilap. Ya. Lalu ada yang menggunakan kias. Nah, kias ini orang tak boleh guna kias kalau dia tak paham adanya iltizam itu. Luzum. Sebab Allah mensyariatkan satu syariat, dipahami ilahnya dikenakan ke kasus lain, ke kes lain. Nah, itu maknanya dia paham bahwa ilah itu membawa konsekuensi kepada hukum. Walaupun bukan dengan istilah-istilah yang baru, gitu ya. Allah a'lam. Barakallahu.